Kita buktikan aja ya, 500 gram usus bisa jadi 500 gram juga nggak? Dan ini tanpa baking soda, tanpa baking powder, bikinnya gampang. Kalian lihat, crispy-nya maksimal. Cocok jadi jajan lebaran ataupun untuk ide berbuka. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan 500 gram usus. Ini ususnya udah bersih banget ya. Jadi bagian dalamnya yang kulit putih-putihnya tuh juga udah hilang tuh. Kalau misalnya sendiri udah aku bersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan nanti ususnya nggak bisa crispy, lama-lama nanti alot ya. Nah jadi pastikan kalau bikin usus crispy itu bagian dalam yang ini nih, kalian lihat itu bersihnya seperti ini nih. Nah tipsnya biar kalian tuh nggak dapat usus yang bau, pilih tempat atau penjual yang amanah teman-teman. Itu tips yang paling kuat dari aku ya. Karena kalau ususnya udah jelek, kita bersihkan pun itu kadang bisa hancur, baunya nggak karu-karuan. Lanjut, di sini aku ada 5 siung bawang putih. Ini langsung aja kita haluskan menggunakan serutan keju seperti ini. Boleh juga digiling manual ya. Kalau udah selesai ini langsung aja kita masukin semuanya. Jadi untuk bumbunya cuma bawang putih ini aja, tanpa baking powder, tanpa baking soda, tanpa pengembang lainnya. Lanjut untuk perasannya aku cuma menggunakan Royco ayam aja, 2 bungkus aja. Untuk ini takarannya udah pas banget. Jadi dibilang asin banget enggak, bilang gurih banget enggak, dan cukup untuk rasanya. Tapi kalau kalian suka yang gurihnya pakai banget, boleh pakai 3 bungkus ya. Tapi kali ini aku cuma pakai 2 bungkus saja. Itu dimakan pakai saus pasti enak banget. Ini langsung aja kita aduk terus seperti ini. Nah kalau udah kita aduk seperti ini kita istirahatkan ya. Istirahatkannya selama 30 menit minimal ya teman-teman ya. Tapi di sini kalian juga boleh langsung gunting sih. Kita langsung gunting aja, nanti baru kita istirahatkan. Nah cara guntingnya kayak gini aja nih. Nah untuk panjangnya disesuaikan ya. Kalau aku sih panjangnya segini aja ya. Jadi caranya kita tarik seperti ini ke atas. Setelah itu langsung aja kita bagi 2. Nah setelah bagi 2 nanti kita bagi 2 lagi. Setelah itu kita bagi 2 lagi. Nanti ukurannya bakalan sama ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita bagi 2 lagi dan kita bagi 2 lagi. Setelah itu langsung aja kita gunting seperti ini. Nah kalau ususnya tuh yang pendek-pendek kayak gini nih, yang aku cari dulu ya. Nah ini pendek ya. Kalau pendek-pendek seperti ini, kalau dibagi 2 lagi itu kependekan ya. Akhirnya kita bagi jadi sepertiganya kayak gini nih. Nah hasilnya bakalan sama ya panjangnya ya. Nah kurang lebih seperti ini aja untuk motong ususnya. Dan ini dia hasilnya. Setelah aku potong semuanya, ini langsung aja kita tutup dan kita istirahatkan minimal 30 menit. Lebih lama lebih baik juga. Ini kalau udah 30 menit kita langsung aja panaskan minyak goreng ya. Untuk minyak gorengnya pastikan yang banyak dan gunakan api besar dulu untuk masak di pertama kali ini. Sambil nungguin si minyaknya panas, kita langsung aja masukkan lencana merah ini nih. Ini setelah aku timbang-timbang, aku pakainya 750 gram untuk 500 gram ususnya ya. Ini ngasih tepungnya bertahap aja. Kita taruh di wadah yang besar seperti ini dan langsung aja kita ambil ususnya, kita langsung taruh ya teman-teman ya. Nggak perlu tambah bumbu lagi untuk tepungnya. Nah kayak gini aja ya. Nah kita masukin secukupnya. Setelah itu langsung aja kita balurin seperti ini. Nah kita goncang-goncang aja seperti ini ya. Ini nggak perlu direndam lagi ya. Nggak perlu direndam lagi, nggak perlu di double-double. Sekali aja udah cukup. Dan ini udah ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita masak. Pastikan tipsnya minyaknya udah panas. Nah ini kalian buang-buangin dulu ya. Maksud aku tuh dikeringin. Jadi biar nggak numpuk di bagian ususnya, kita pakai saringan seperti ini aja. Tuh kalian misalnya sendiri, kalau udah terbalurin seperti ini dijamin crispy-nya maksimal ya teman-teman ya. Jadi pakai tepung terigu biasa aja. Setelah itu langsung aja kita goreng. Tipsnya cuma di sini nih. Minyak gorengnya harus bener-bener panas ya. Jadi nggak boleh pakai api sedang untuk masukin pertama kali ini. Pertama kali ini harus menggunakan api super besar dan panas. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin dulu semua ususnya. Kalau udah masuk semuanya, nanti baru kita sedangin apinya. Jadi tipsnya mainnya di api ya teman-teman ya. Biar apa? Biar crispy maksimal, nggak bantet sama sekali dan awet lebih lama. Jadi tips menggorengnya yang paling penting nih, kita masukin dulu secukupnya ya, jangan berlebih biar nanti nggak tumpuk-tumpukan. Dan tips lainnya itu nggak boleh diaduk kalau dia belum kering atau belum crispy atau belum kaku. Nah ini udah mulai kaku, kita boleh aduk pelan-pelan aja.
Nah biar dia tuh nggak lengket di bagian bawah, kita aduk pelan-pelan aja. Kalau misalnya tuh dia langsung crispy kan. Nah kalau udah seperti ini boleh nih kalian sedangin apinya, tapi belum, kita biarin dulu aja pakai api panas. Nanti kalau udah stabil baru kita mulai kurangin apinya biar dia tuh bisa mateng sampai ke dalam-dalam dan bikin si ususnya crispy. Kalau kalian dapet tips yang ini, kalau kalian mampu nih, maksud aku tuh kalau kalian udah bisa bikin yang ini, kalian bakalan bisa juga bikin ayam KFC ya teman-teman ya. Jadi tipsnya cuman di bagian ini doang. Dan kenapa ayam KFC bisa lebih enak? Karena dia marinasinya pakai bumbu lainnya. Tapi kalau ini kita cuman pakai bawang putih dan royco aja, rasanya dijamin enak banget. Nah ini udah mulai ya teman-teman ya, udah mulai crispy. Kalau udah mulai crispy kita gunakan api sedang aja dan kita masak sampai warnanya kecoklatan ya. Nah jadi tipsnya cuman begitu aja ya, nggak karena ada baking powder ataupun soda kue. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa sih, tapi nggak pakai aja udah bisa crispy dan kriwil seperti ini nih. Nah jadi buat kalian yang sering gagal bikin ayam crispy kriwil ataupun usus crispy kriwil kayak gini susah banget, cobain pakai resep ini. Yang penting tipsnya jangan sampai kelewatan, jadi pastikan kalian nontonnya sampai habis dan pastikan ditonton runut teman-teman, nggak di skip kayak gitu. Kalau di skip itu biasanya tipsnya bakalan kelewatan ya, dan kalian bakalan gagal bikinnya. Nah ini udah kokoh dan gelembung minyaknya udah hilang total, itu tandanya si usus udah mateng teman-teman. Jadi gitu aja ya indikatornya, kalau gelembung minyak udah hilang itu udah mateng. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya. Ini cocok banget dijadikan jajan lebaran ya, ataupun jajan berbuka teman-teman. Buat cemilan di rumah tuh enak banget loh ini nih. Wow, ini harganya per kilo itu bisa 80.000 loh, lumayan ya teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen bikin sendiri, cobain pakai resep ini aja, dijamin enak banget, nagih, dan kalian bakalan bikin lebih banyak. Untuk crispy-nya kalian bisa lihat sendiri, crispy-nya pecah ya, nggak keras sama sekali tuh, bisa kalian sendiri. Wow, ini tuh enak banget ya teman-teman ya. Kalian wajib coba sih resep usus crispy ala Resta Harep ini. Bikinnya simple, cara buatnya juga mudah banget. Dan dari 500 gram usus ini jadinya berapa gram sih hasilnya dan berapa sih harga jualnya? Kalau untuk harga jualnya, kalau banyak yang komen aja ya, kalau banyak yang komen harga jualnya nanti aku bikinin, nanti aku tulisin. Tapi kalau nggak ada, aku cuma nulisin resepnya aja teman-teman ya. Ini langsung aja kita timbang-timbang seperti ini, dan hasilnya berapa kalian bisa lihat sendiri. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, di bawah video ini bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. See you di next video. Thank you. Dan satu resep ini jadinya 650 gram ya. Dari 500 gram usus dan 750 gram tepung terigu jadinya cuma 650 aja.